Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Hari ini kita masuk ke lembar belajar 15 ya. Bahasannya tentang pertidaksamaan logaritma di modulnya halaman 87 ya. Teorinya ya, untuk pertidaksamaan logaritma itu dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama adalah untuk A-nya yang lebih besar daripada 1. A itu bilangan pokok ya. Kalau ada A log fx lebih besar daripada A log gx, maka fx-nya lebih besar daripada gx. Ya. Jadi seolah-olah A log-nya itu bisa dicoret ya. Jadi fx lebih besar daripada gx. Sedangkan jika A log fx lebih kecil daripada A log gx, maka fx-nya juga harus lebih kecil daripada gx. Gitu ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, kalau A-nya itu di antara 0 dan 1, misalkan setengah, 2/3, 1/3, dan seterusnya ya, yang di antara 0 dan 1. Kalau A log fx lebih besar daripada A log gx, maka dibalik tandanya, fx-nya akan lebih kecil daripada gx. Gitu ya. Sedangkan kalau A log fx-nya lebih kecil daripada A log gx, maka fx-nya akan lebih besar daripada gx. Ya, jadi tandanya itu berbalik ya kalau A-nya di antara 0 dan 1. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah numerusnya, yaitu fungsi di belakang tanda logaritma, itu semuanya harus positif ya. Jadi kalau dia negatif berarti tidak memenuhi syarat dan bukan penyelesaian ya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh 1. 2x plus 1 lebih kecil daripada 2 log 3. Nah, ini bilangan pokoknya 2 ya, lebih besar dari 1. Sehingga tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga 2x tambah 1-nya lebih kecil daripada 3. Ya. Atau 2x-nya lebih kecil daripada 1-nya pindah ruas ya, jadi 2. X-nya lebih kecil daripada 1. Oke. Kemudian jangan lupa syaratnya ya. Nah, syarat ini nih. Untuk numerus, itu fungsi di belakang tanda logaritma, itu harus positif. Jadi kita tulis syaratnya 2x plus 1-nya harus positif ya. Berarti 2x-nya harus lebih kecil daripada lebih besar daripada min 1, x-nya lebih besar daripada min setengah. Ya. Sehingga kedua jawaban ini disatukan ya. Coba kita buat garis bilangan. Yang ini kan x-nya lebih kecil daripada 1. Berarti arahnya ke kiri. Kalau ini x-nya lebih besar daripada min setengah. Berarti penyelesaiannya adalah daerah yang ada di bawah dua garis. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini nih penyelesaiannya. Di jawabannya adalah setengah lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 1. Nah, ini adalah jawabannya ya untuk soal 1A. Oke. Oh iya, tadi Bapak lupa ya. Ini kalau ada tanda sama dengan, misalkan ini ada tanda sama dengan, berarti ini tinggal tambahin tanda sama dengan ya. Semuanya sama ya. Kalau seandainya ada sama dengannya ya. Nah, begini. Yang ini juga sama ya. Tapi kalau tidak ada sama dengan, berarti tidak pakai sama dengan juga ya jawabannya ya. Oke. Yang B. Setengah log x kuadrat plus 2x lebih kecil daripada min 3. Nah, bentuk yang kanan ini kita jadikan bentuk logaritma dengan bilangan pokok yang sama nih, setengah. Kira-kira min 3 itu setengah log berapa ya? Setengah log 8 ya. Coba bener nggak? Setengah pangkat min 3 itu harus 8. Setengah itu kan 2 pangkat min 1 ya. Pangkat min 3. Min 1 kali min 3, 2 pangkat 3. 8 benar ya? Benar. Berarti min 3 adalah setengah log 8. Ruas kirinya setengah log x kuadrat tambah 2x. Gitu ya. Oke. Di sini bilangan pokoknya setengah lebih kecil dari 1. Sehingga kita pakai kasus yang kedua. Yaitu tandanya berbalik ya. Jadi kalau kita bandingkan x kuadrat plus 2x-nya dengan 8, x kuadrat plus 2x-nya akan lebih besar daripada 8 ya. Karena bilangan pokoknya setengah ya. Jadi kalau ketika kita menghapus tanda logaritma, maka tandanya akan berbalik.
Ini kita pindahkan ke ruas kiri 8-nya ya. Jadi x kuadrat plus 2x min 8 lebih besar daripada 0. Kita faktorkan, bisa nggak? Ini x kuadrat, x ya, ini x, berapa nih? Plus 4 min 2 ya. Karena kalau dikali min 8, kalau ditambah plus 2. Ini sendiri kalau sama dengan 0, ini x-nya kan 4 ya. X-nya x-nya min 4 ya. Ini kalau dia sama dengan 0, titik batasnya adalah x-nya min 4. Kalau yang dari sini x-nya adalah 2 ya. Tapi penyelesaiannya bukan ini ya. Penyelesaiannya itu harus dibuat garis bilangan. Harus dibuat garis bilangan ya. Nah, di sini deh ya. Yaitu di sini kita taruh min 4, di sini 2. Oke. Kemudian lihat di tanda depan x kuadrat positif. Kalau positif itu biasanya yang paling kanannya juga positif ya. Ini kalau x kuadrat koefisiennya depannya positif, maka yang paling kanan nih, daerah paling kanan akan jadi positif. Sebelahnya akan negatif, akan jadi positif. Gitu ya. Yang diminta yang plus apa yang minus? Kita lihat tandanya nih. Yang lebih besar daripada 0. Berarti yang plusnya yang diminta ya. Berarti yang ini ya. Oke. Tapi nggak sampai di sini ya. Karena ada syaratnya yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Nah ini dia. Numerusnya dia harus positif nih. Fungsi di belakang tanda logaritmanya ya. Jadi perhatikan syaratnya bahwa x kuadrat plus 2x-nya dia harus positif. Ini kita faktorkan x tambah 2-nya harus positif ya. Kalau ini kan x-nya yang ini 0 ya. Di sini aja deh. Kita taruh di sini ya. Untuk syarat ini di sini kan titik batasnya x-nya 0, yang ini x-nya berapa? Min 2 ya, 0 dan min 2. 0 taruh di mana nih? 0 taruh di sini. Min 2 taruh di sini. Gitu ya. Min 2. Oke. Kemudian kita lihat nih tandanya. Ini kenapa 0 dan 2 ini dekatan, ini kan menyesuaikan dengan di atasnya ya. Ini kan 2, ini lebih besar daripada 0 ya. Min 4 ada di sebelah kiri min 2 ya. Jadi posisinya di sini ya. Jadi kita susun sejajar ya, dan diperhatikan besarnya juga ya, sehingga letaknya di sini. Kemudian kita lihat nih x kuadrat, tanda depannya kan plus ya, berarti paling kanan ini plus, min plus ya. Dan yang kita ambil adalah yang lebih besar daripada 0, berarti yang plusnya yang kita ambil ya. Nah ini plusnya kita ambil. Oke. Sehingga kita dapatkan dua daerah pertidaksamaan yang atas dan yang bawah ya. Ini harus kita iris, ambil irisannya. Yaitu cari daerah yang memenuhi pertidaksamaan yang di atas, daerah di atas dan juga daerah di atas. Ya. Yang mana tuh? Nah, berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Min 4 sini. Juga di sini. Itu irisannya ya, kita ambil irisan dari kedua pertidaksamaan ini. Ya, irisan itu apa? Itu daerah yang memenuhi, yang berada di daerah penyelesaian yang pertama juga berada di kedua. Ya, misalkan di sini nih, di sini deh. Misalkan di sini angka berapa nih? Angka 3 ya, 4, 5, 6 gitu ya. Angka 3 deh misalkan. Angka 3 kan termasuk penyelesaian daerah di atas ya, termasuk berada di daerah atas. Daerah bawah juga, berarti dia penyelesaiannya. Daerah yang di sini ya. Sedangkan daerah yang di sini nih misalkan antara 0 dan 2 1 misalkan ya. 1 itu ada di sini tapi bukan penyelesaian yang di atas. Jadi dia bukan penyelesaian. Ya. Yang ini bukan penyelesaian ya, karena ada di sini doang, di sini nggak ada. Nah, yang ada di dua daerah ini dan ini, maka itu menjadi penyelesaiannya ya. Nah, ternyata untuk kasus ini soal nomor 1B ini ya, contoh 1B, atau jawabannya sama aja dengan yang di atas ya. Tapi ini tidak selalu ya, tidak selalu, ini kebetulan aja sama. Sehingga untuk kalau ingin menulis HP-nya, himpunan penyelesaiannya bisa ditulis. HP-nya adalah himpunan nilai-nilai X sedemikian sehingga ini X-nya lebih kecil daripada min 4, X lebih kecil daripada min 4, atau X lebih besar daripada 2 ya. Dengan X-nya anggota himpunan bilangan ya. Ya seperti ini. Ini adalah jawaban akhirnya ya. Yang diminta. Semoga bisa difahami.